معشر المسلمين أنتم دعاة الضلالة وجماعة تؤثرون حقا سيكون وأنتم ناصر الله. Matahari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur ketika kedua pasukan telah bersiap. Di lembah Badar, pagi itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Udara tidak hanya panas, tetapi juga bergetar oleh ketegangan yang mencekik. Ribuan nyawa tergantung pada apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Di kubu muslimin, para sahabat berdiri dalam barisan yang rapi. Meski letih, meski lapar, meski haus, mata mereka menyala-nyala. Mereka telah bermalam dengan air yang cukup, sementara musuh mereka kehausan. Itu adalah keuntungan pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan barisan, menatap satu persatu wajah sahabatnya. Beliau berhenti di depan seorang pemuda yang tangannya gemetar memegang pedang. "Kau takut?" tanya beliau lembut. Pemuda itu mengangguk, tidak berani berbohong. "Ya, wahai Rasulullah, aku takut. Aku takut jika aku lari. Aku takut jika aku mengecewakan Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah meletakkan tangan di pundaknya. Ketakutan itu manusiawi. Nah, yang membedakan orang beriman dengan yang lain adalah apa yang ia lakukan dengan ketakutannya. Jika kau takut, maka berdoalah. Jika kau takut, maka ingatlah surga. Karena surga itu indah, nak, dan ia hanya bisa diraih oleh orang-orang yang berani melawan ketakutannya. Pemuda itu menangis, tapi tangisannya bukan tangis ketakutan. Itu adalah tangis haru. Ia merasa dicintai. Ia merasa diperhatikan, dan ia bersumpah dalam hatinya, "Demi Allah, aku tidak akan lari hari ini. Aku akan mati di tempatku berdiri, atau aku akan melihat surga dengan mataku sendiri." Di belakang barisan, para sahabat yang lebih tua memeriksa persenjataan. Beberapa hanya memiliki pedang yang sudah berkarat, yang lain hanya membawa tombak bambu, bahkan ada yang hanya membawa ketapel dan batu. Tapi tidak ada yang mengeluh. Mereka tahu bahwa kemenangan tidak datang dari senjata, tapi dari pertolongan Allah. Dari kejauhan, terlihat pasukan Quraisy mulai bergerak. Mereka membentuk formasi perang yang mengesankan. 1000 pasukan berbaris rapi, 100 kuda di sayap kanan dan kiri. Bendera-bendera berkibar dengan sombongnya, dan di tengah-tengah mereka, para pemimpin Quraisy duduk di atas kuda-kuda pilihan, memandang pasukan muslimin dengan penuh penghinaan. Abu Jahal memacu kudanya ke depan. Dengan suara lantang yang bisa didengar oleh kedua pasukan, ia berteriak, "Hai Muhammad, kau pikir kau bisa mengalahkan kami dengan pasukan yang kelaparan itu? Lihatlah kami punya 1000 pedang, kami punya 100 kuda, kami punya perut kenyang dan persenjataan lengkap. Keluarlah jika engkau berani." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab. Beliau hanya tersenyum. Tapi para sahabat di belakangnya gemas. Umar bin Khattab menggigit bibirnya menahan amarah. Hamzah bin Abdul Muthalib sudah memegang pedangnya. "Biarkan aku menghadapinya, wahai Rasulullah," pinta Hamzah. "Belum waktunya, Hamzah," jawab Rasulullah tenang. "Biarkan mereka yang memulai." Di kubu Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, seorang pemuka Quraisy yang lebih bijaksana dari Abu Jahal, menarik Abu Jahal ke samping. Ia berkata dengan suara rendah, "Wahai Abu Jahal, pertimbangkan lagi. Mereka adalah keluarga kita. Mereka adalah keponakan kita. Apakah kita benar-benar ingin membunuh mereka? Bukankah lebih baik kita pulang? Kafilah kita sudah selamat. Tidak perlu pertumpahan darah." Abu Jahal memelototinya dengan mata merah. "Diam kau, pengecut. Ini bukan soal kafilah, ini soal harga diri Quraisy. Jika kita pulang tanpa menghabisi mereka, seluruh Arab akan menertawakan kita." Utbah menghela napas. Ia tahu perdebatan tidak ada gunanya. Ia kembali ke barisannya, tapi hatinya berat. Di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang kelam. Tradisi perang Arab mengharuskan adanya duel tandingan sebelum pertempuran besar dimulai. Dari barisan Quraisy muncullah 3 pendekar terbaik mereka, Utbah bin Rabi'ah, putranya Syaibah, dan saudaranya Al-Walid bin Rabi'ah. Mereka maju ke depan dengan langkah angkuh. Utbah berteriak, "Hai Muhammad, suruhlah keluar orang-orang yang sepadan dengan kami. Jangan suruh orang-orang Ansyar, karena mereka tidak punya urusan dengan kami. Suruhlah keluarga kami sendiri, anak-anak paman kami." Rasulullah menoleh ke barisannya. Beliau memanggil 3 orang dari Bani Hashim, keluarganya sendiri. Ubaidah bin Harits, majulah. Hamzah, majulah. Ali, majulah. 3 orang itu maju.
Ubaidah adalah sepupu Rasulullah, seorang lelaki paruh baya dengan janggut yang mulai memutih. Hamzah adalah paman Rasulullah, singa padang pasir yang belum pernah kalah dalam duel. Ali adalah sepupu muda Rasulullah, baru berusia sekitar 20 tahun, tapi sudah dikenal dengan keberaniannya yang luar biasa. Mereka berhadapan, Utbah, Syaibah, dan Al-Walid. 3 lawan 3, seluruh lembah hening, bahkan angin berhenti berhembus. Hamzah maju menghadapi Syaibah. Dengan sekali tebas, pedang Hamzah merobohkan lawannya. Syaibah jatuh bersimbah darah. Hamzah berdiri di atasnya. Pedang masih terhunus. Matanya beralih ke duel lain. Ali menghadapi Al-Walid. Al-Walid lebih tua dan lebih berpengalaman, tapi Ali lebih cepat dan lebih lincah. Beberapa kali Al-Walid menyerang, selalu bisa dihindari Ali. Kemudian, dalam sekejap Ali menangkis serangan Al-Walid dan membalas dengan tebasan mematikan yang mengakhiri riwayat Al-Walid. Sementara itu Ubaidah dan Utbah masih bertarung sengit. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berpengalaman. Pedang mereka beradu, memercikkan bunga api. Namun Utbah berhasil melukai Ubaidah dengan tebasan di kakinya. Ubaidah terjatuh. Utbah mengangkat pedangnya untuk menghabisi Ubaidah, tapi Hamzah dan Ali telah selesai dengan lawan mereka. Bersama-sama mereka menyerang Utbah. Dalam sekejap Utbah tewas di tangan mereka. Mereka segera menggotong Ubaidah yang terluka parah ke hadapan Rasulullah. Ubaidah tersenyum lemah meski lukanya menganga. Darah mengalir deras dari kakinya. Wahai Rasulullah, bukankah aku syahid? Rasulullah memegang tangannya, matanya basah. Engkau syahid, Ubaidah. Engkau adalah orang pertama yang syahid dalam perang Badar. Surga menantimu. Ubaidah menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Melihat 3 pendekar mereka tewas, pasukan Quraisy gempar. Amarah meluap-luap. Abu Jahal berteriak sekencang-kencangnya, "Serang! Serang mereka! Bunuh semua!" Pasukan Quraisy bergerak maju seperti gelombang lautan. 1000 pasukan dengan pedang terhunus. Kuda-kuda menderu. Debu beterbangan di mana-mana. Mereka menyerbu dengan kekuatan penuh. Di kubu muslimin, para sahabat bersiap. Mereka tahu bahwa ini saatnya. Tapi sebelum pertempuran pecah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik dan masuk ke dalam kemah yang telah didirikan untuknya. Beliau sujud, mengangkat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, inilah Quraisy. Mereka datang dengan segala kesombongan dan kemegahannya. Mereka hendak mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu di muka bumi. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu. Ya Allah, penuhilah janji-Mu. Rasulullah terus berdoa dengan khusyuk hingga selendangnya terjatuh dari pundaknya. Abu Bakar yang berada di sampingnya segera memungut selendang itu dan menutupkannya kembali. Ia berkata dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, cukup doamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia pasti menepati janjinya." Di luar kemah, pertempuran telah berkecamuk. Para sahabat bertempur dengan gagah berani. Mereka yang tadinya letih, lapar, dan haus, kini bertempur seperti singa. Umar bin Khattab maju ke depan dengan pedangnya yang terkenal. Hamzah mengamuk di tengah musuh. Setiap tebasannya merobohkan satu orang. Ali bergerak lincah di antara musuh. Pedangnya menari-nari membawa maut. Tapi jumlah mereka terlalu sedikit. 313 melawan 1000. Beberapa sahabat mulai terdesak. Seorang pemuda Ansyar terjatuh, ditikam dari belakang. Seorang muhajir terdesak oleh 3 musuh sekaligus. Di saat-saat genting itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kemah. Wajahnya bercahaya, ada keyakinan yang tak tergoyahkan di matanya. Beliau mengambil segenggam kerikil dari tanah, lalu melemparkannya ke arah pasukan Quraisy seraya berseru, "Wajah-wajah itu buruk rupa, kalahkan mereka Muhammad." Subhanallah, kerikil-kerikil itu terbang, dan atas izin Allah, setiap kerikil mengenai wajah setiap pasukan Quraisy. Tidak ada yang luput. Mereka terkejut, mengusap mata mereka yang kemasukan debu. Kekacauan melanda barisan Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berteriak lantang, "Seranglah mereka, majulah, surga di bawah naungan pedang." Para sahabat yang mendengar seruan itu seakan mendapat tenaga baru. Mereka maju dengan semangat yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir bergemuruh di lembah Badar, dan di saat itulah pasukan yang tidak terlihat turun ke medan perang. Di langit, Jibril memimpin ribuan malaikat turun ke bumi. Mereka turun dengan wujud yang gagah, menaiki kuda-kuda dari cahaya.
Wajah mereka bercahaya, senjata mereka dari kilat. Mereka turun di tengah-tengah pertempuran tanpa terlihat oleh mata manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan wahyu melihat mereka. Beliau tersenyum dan berkata kepada Abbas yang berada di sampingnya, "Wahai Abbas, inilah saatnya. Malaikat telah datang." Di medan perang, para sahabat merasakan keanehan. Musuh-musuh mereka tiba-tiba terjatuh tanpa sebab yang jelas. Seorang prajurit Quraisy sedang maju menyerang. Tiba-tiba lehernya terbelah, padahal tidak ada pedang yang menyentuhnya. Yang lain sedang berlari. Tiba-tiba kakinya patah, jatuh tersungkur. Seorang sahabat Ansyar bernama Abdullah bin Rawahah sedang bertempur dengan sengit. Ia melihat seorang prajurit Quraisy besar sedang menyerangnya dari samping. Sebelum ia sempat bergerak, prajurit itu tiba-tiba terpental ke belakang. Lehernya patah seolah-olah dipukul oleh kekuatan tak terlihat. Abdullah tercengang. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun di dekatnya. Lalu ia tersenyum. "Malaikat," bisiknya, "mereka ada di sini." Di tempat lain, seorang prajurit Quraisy yang terkenal sangat kuat bernama Abu Azwad sedang mengamuk. Ia telah membunuh 3 orang muslimin. Tiba-tiba, dari arah belakang, ada tebasan yang merobohkannya. Ia terjatuh, dan saat sekarat, ia melihat sesosok makhluk besar bercahaya berdiri di depannya. Matanya membelalak. "Malaikat," bisiknya sebelum menghembuskan napas terakhir. Kekalahan Quraisy tidak bisa dihindari. Moral mereka hancur. Mereka melihat teman-teman mereka mati secara misterius. Mereka mendengar suara-suara aneh di angkasa. Mereka merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Para pemimpin Quraisy menjadi target utama. Utbah telah tewas, Syaibah tewas, Al-Walid tewas. Sekarang giliran Abu Jahal. Abu Jahal bersembunyi di balik perisainya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan. Pasukannya kocar-kacir. Para prajuritnya berlarian menyelamatkan diri. Ia melihat kekalahan di depan matanya. 2 orang pemuda Ansyar, Mu'adz dan Mu'awidz bin Afra, melihat Abu Jahal bersembunyi. Mereka saling berpandangan. "Itu Abu Jahal," bisik Mu'adz, "Fir'aunnya umat ini. Jika kita bisa membunuhnya, ini akan menjadi pukulan telak bagi Quraisy." Dengan hati-hati, mereka merayap mendekat. Mu'adz maju lebih dulu. Dengan sekuat tenaga, ia menebaskan pedangnya ke kaki Abu Jahal. Abu Jahal terjatuh dengan teriakan kesakitan. Namun ia masih bisa mengangkat pedangnya dan menyerang balik. Mu'adz terkena tebasan di tangannya, hampir putus. Mu'awidz segera maju membantu. Bersama-sama, mereka terus menyerang Abu Jahal. Akhirnya, Abu Jahal terkapar, terluka parah. Namun kedua pemuda itu juga terluka, kehabisan tenaga. Tak lama kemudian, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang kurus dan kecil, melewati tempat itu. Ia melihat Abu Jahal tergeletak, matanya membelalak. Abu Jahal, ia mendekat, memastikan. Abu Jahal membuka matanya. Ketika melihat Abdullah bin Mas'ud, ia tersenyum sinis meski kesakitan. "Kau, kambing gunung yang kurus itu, sungguh hina rasanya mati di tanganmu." Abdullah tidak marah, ia hanya tersenyum. Tidak ada yang hina jika mati di jalan Allah, dan tidak ada yang mulia jika mati dalam kekafiran. Ia menginjak leher Abu Jahal, lalu memenggal kepalanya. Kepala Fir'aun Quraisy itu terpisah dari badannya. Abdullah mengangkat kepala itu tinggi-tinggi, berteriak, "Allahu Akbar." Abu Jahal telah tewas. Seluruh lembah bergemuruh, takbir berkumandang dari segala penjuru. Pasukan Quraisy yang masih tersisa melihat pemimpin mereka tewas, kehilangan semangat sama sekali. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan senjata dan harta mereka. Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Pertempuran telah usai. Lembah Badar yang tadinya sunyi kini dipenuhi mayat-mayat bergelimpangan. 70 orang Quraisy tewas, 70 lainnya ditawan. Dari pihak muslimin, 14 orang gugur sebagai syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di antara mayat-mayat itu. Beliau berhenti di dekat sumur tua tempat mayat-mayat Quraisy dikuburkan. Satu persatu beliau memanggil nama mereka. "Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal bin Hisham, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku dengan sebenar-benarnya." Para sahabat yang mendengar heran. "Wahai Rasulullah, apakah mereka dapat mendengar seruanmu?" Beliau menjawab, "Mereka sekarang lebih mendengar dariku daripada kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Di kemah muslimin, suasana haru menyelimuti. Para sahabat yang selamat merawat yang terluka, menangisi yang gugur.
Di antara yang gugur ada Umair bin Abi Waqqas, pemuda 16 tahun yang bermimpi tentang taman indah. Ia ditemukan tersenyum meski tubuhnya penuh luka. Sa'ad bin Abi Waqqas, kakaknya, menangis di samping jenazah adiknya. Ia mendapatkan mimpinya, bisiknya, ia sekarang di taman itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi jenazah para syuhada satu persatu. Beliau salat atas mereka, mendoakan mereka. Ketika sampai di jenazah Umair, beliau berhenti agak lama. Pemuda ini, sabda beliau, akan menjadi pemberi syafaat bagi 70 orang keluarganya di akhirat nanti. Para tawanan diperlakukan dengan baik. Meski para sahabat sendiri kekurangan makanan, mereka lebih mendahulukan tawanan. Seorang tawanan Quraisy bernama Abu Aziz bin Umair, saudara Mus'ab bin Umair, menangis melihat bagaimana para sahabat memberi mereka roti, sementara mereka sendiri hanya makan kurma. Aku tidak akan pernah melupakan ini, bisik Abu Aziz. Kalian mengajarkan aku apa itu Islam sebenarnya. Malam tiba di lembah Badar. Bulan Ramadan masih bersinar, namun suasana telah berubah. Lembah yang tadinya menjadi saksi pertempuran paling sengit, kini sunyi. Hanya angin malam yang berbisik membawa kabar kemenangan ke Madinah dan membawa kabar kekalahan ke Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sendirian di atas bukit kecil, memandangi langit yang bertabur bintang. Beliau bersyukur, beliau menangis, beliau berdoa, "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah menepati janjimu. Engkau telah menolong hambamu. Engkau telah mengalahkan pasukan Quraisy dengan izinmu. Ya Allah, terimalah para syuhada kami. Ampuni dosa-dosa kami, berkahi kami dengan kemenangan ini, dan jadikanlah ini sebagai awal kejayaan Islam, bukan akhir." Di langit, bintang-bintang seolah berkedip setuju. Di bumi, lembah Badar menyerap darah para pemberani, dan di hati setiap muslim yang hadir malam itu tertanam keyakinan yang tak akan pernah goyah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Malam itu, di lembah Badar, tidak ada sorak-sorai kemenangan yang berlebihan. Yang ada adalah tangisan haru dan suara tahajud yang menggema di antara tenda-tenda sederhana. Bulan Ramadan masih bercahaya, namun udara terasa berbeda, lebih suci, lebih dekat dengan langit. Di dalam kemahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur. Beliau menghabiskan malam dengan sujud panjang, bersyukur atas pertolongan Allah. Di luar, para sahabat bergantian menjaga. Ada yang sholat, ada yang merenung, ada yang menangis. Seorang sahabat tua bernama Abu Kabsyah duduk termenung di dekat api unggun kecil. Di tangannya, ia memegang sorban usang yang berlumuran darah. Sorban itu milik putranya, seorang pemuda 18 tahun yang gugur sore tadi sebagai syuhada. Seorang sahabat lain, Abdurrahman bin Auf, mendekat dan duduk di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam, menemani. Abu Kabsyah akhirnya membuka suara. "Wahai Abdurrahman, engkau tahu, pagi tadi putraku pamit padaku." Ia tersenyum lebar. Ia berkata, "Ayah, aku bermimpi semalam. Aku melihat istana indah, lebih indah dari apapun di dunia ini. Di pintunya tertulis namaku. Aku yakin hari ini aku akan memasukinya." Abu Kabsyah berhenti, menahan tangis, dan sekarang ia telah memasukinya. Ia meninggalkan aku di sini dengan rindu yang tak terperi. Tapi aku tidak boleh menangisinya, bukan karena ia syahid, karena ia sekarang lebih bahagia daripada aku yang masih hidup. Abdurrahman bin Auf menggenggam tangan lelaki tua itu. "Paman, engkau boleh menangis." Rasulullah sendiri menangis ketika putranya Ibrahim wafat. Menangis karena rindu itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah meratapi takdir Allah. Putramu sekarang di surga, Paman, dan suatu saat engkau akan bertemu dengannya lagi. Abu Kabsyah menangis, tapi tangisannya adalah tangis rindu, bukan tangis penyesalan. Di tenda lain, seorang istri sedang merawat suaminya yang terluka parah. Suaminya, seorang Ansyar bernama Rafi, terkena tebasan pedang di bahunya. Lukanya dalam, tapi ia masih hidup. "Kau selamat," bisik istrinya dengan air mata bahagia. Rafi menggeleng lemah. "Aku tidak tahu apakah ini selamat atau justru kerugian. Lihatlah mereka yang gugur. Mereka sekarang di surga bersama para nabi dan syuhada. Sementara aku masih di sini, harus berjuang lagi, harus menahan lapar dan haus lagi di bulan Ramadan." Istrinya tersenyum. "Syukurilah Rafi, Allah masih memberi kita kesempatan untuk beribadah lebih lama, kesempatan untuk bertaubat lebih banyak, kesempatan untuk melihat anak-anak kita tumbuh.
Rafiq memandang istrinya dengan penuh cinta. Kau benar, mungkin ini ujian yang berbeda. Mereka diuji dengan kematian, aku diuji dengan kehidupan. Keduanya berat, tapi keduanya akan membawa kita pada Allah jika kita menjalaninya dengan iman. Pagi harinya, para tawanan Quraisy dikumpulkan di satu tempat. 70 orang, terdiri dari para pemuka Quraisy dan prajurit biasa. Mereka diikat dengan tali, duduk di atas pasir dengan wajah tertunduk malu. Beberapa dari mereka adalah keluarga dekat para sahabat, paman, sepupu, bahkan saudara kandung. Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat mulia, berjalan di antara para tawanan. Tiba-tiba ia berhenti. Di depannya duduk seorang lelaki yang sangat dikenalnya, Abu Aziz bin Umair, saudara kandungnya sendiri. Mus'ab menatap saudaranya. Abu Aziz menunduk, tidak berani menatap mata Mus'ab. Dulu di Makkah, Mus'ab adalah orang yang diremehkan, dihinakan karena masuk Islam. Abu Aziz termasuk yang paling keras menghina dan menyiksanya. Sekarang posisi mereka terbalik. Mus'ab bebas dan mulia, Abu Aziz terbelenggu sebagai tawanan. Abu Aziz, panggil Mus'ab lembut. Abu Aziz mengangkat kepala perlahan, matanya berkaca-kaca. Bagaimana perlakuan mereka terhadapmu? Tanya Mus'ab. Abu Aziz terkejut. Ia mengira Mus'ab akan menghinanya, membalas perlakuan buruknya dulu. Tapi tidak, Mus'ab justru menanyakan keadaannya. Mereka memperlakukanku dengan baik. Jawab Abu Aziz terbata-bata. Mereka memberi makan, meski mereka sendiri kekurangan. Kemarin, mereka memberiku roti, sementara mereka hanya makan kurma. Aku bertanya mengapa, dan mereka menjawab, Rasulullah memerintahkan kami untuk berbuat baik kepada tawanan. Air mata Abu Aziz jatuh. Mus'ab, apa agama ini? Agama apa yang mengajarkan pengampunan seperti ini? Mus'ab tersenyum. Ini adalah momen yang ia nanti-nantikan. Ini adalah Islam. Abu Aziz, agama yang mengajarkan bahwa kemuliaan bukan dari keturunan atau harta, tapi dari ketakwaan. Agama yang mengajarkan bahwa musuh pun harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Abu Aziz menangis terseduh-seduh. Mus'ab, aku malu. Aku malu atas semua yang telah kulakukan padamu dulu. Aku malu atas kesombonganku. Aku malu karena aku datang ke sini untuk membunuh kalian, tapi kalian justru memberiku makan. Mus'ab berlutut di depan saudaranya. Belum terlambat Abu Aziz, pintu taubat selalu terbuka. Rasulullah mengajarkan bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Abu Aziz memandang Mus'ab dengan mata penuh harap. Apakah mungkin aku diterima setelah semua yang kulakukan? Mus'ab menarik tangan saudaranya. Mari kita menghadap Rasulullah. Di tenda Rasulullah, berkumpul para pemuka sahabat untuk membahas nasib para tawanan. Ini adalah masalah besar. Belum ada pedoman dari Allah tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang. Keputusan harus diambil dengan bijak. Rasulullah membuka musyawarah. Wahai para sahabatku, apa pendapat kalian tentang tawanan ini? Abu Bakar Asy-Siddiq berdiri lebih dulu. Wahai Rasulullah, mereka adalah keluarga dan kerabat kita. Meski mereka memerangi kita, mereka tetap bagian dari kita. Aku berpendapat, lebih baik kita menerima tebusan dari mereka. Uang tebusan itu bisa kita gunakan untuk memperkuat kaum muslimin. Dan siapa tahu, dengan kebaikan ini, Allah membuka hati mereka untuk masuk Islam. Umar bin Khattab berdiri dengan wajah tegang. Wahai Rasulullah, izinkan aku berbeda pendapat dengan Abu Bakar. Mereka adalah pemimpin kekafiran. Merekalah yang menyiksa kita di Makkah. Merekalah yang mengusir kita dari tanah air kita. Merekalah yang datang ke sini untuk membunuh kita. Aku berpendapat, kita penggal leher mereka semua. Biar Quraisy tahu bahwa memerangi Islam berarti kehilangan pemimpin-pemimpin mereka. Rasulullah diam, mendengarkan kedua pendapat. Beliau kemudian berpaling kepada yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Abdullah bin Rawahah berkata, Wahai Rasulullah, aku melihat hikmah dalam pendapat Abu Bakar. Kebaikan bisa meluluhkan hati yang keras. Sa'ad bin Mu'adz berkata, Wahai Rasulullah, aku juga cenderung pada pendapat Umar. Mereka adalah ular berbisa. Membiarkan mereka hidup sama dengan memberi kesempatan mereka untuk menggigit lagi. Musyawarah berlangsung alot. Masing-masing punya argumen kuat. Rasulullah mendengarkan semua dengan sabar. Kemudian beliau berdiri dan meninggalkan tenda. Para sahabat saling berpandangan. Mereka tahu bahwa Rasulullah pergi untuk meminta petunjuk Allah. Tak lama kemudian, Rasulullah kembali. Wajahnya berseri-seri. Allah telah menurunkan firman-Nya. Sabda beliau membacakan surat Al-Anfal ayat 67 hingga 68 yang artinya,
Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Para sahabat terdiam. Ayat ini turun dengan nada yang agak menegur pilihan untuk mengambil tebusan. Namun di akhir ayat disebutkan bahwa Allah telah menetapkan sebelumnya bahwa tebusan diperbolehkan. Ini adalah rahmat. Rasulullah kemudian menjelaskan, Allah membolehkan kalian mengambil tebusan. Tapi ketahuilah, jika ada ketetapan yang tidak tertulis, azab telah menimpa kalian. Maka ambillah tebusan itu dan gunakanlah untuk kebaikan. Para sahabat bersyukur, keputusan diambil, tawanan boleh ditebus. Tapi ada syaratnya. Bagi yang tidak mampu membayar tebusan, mereka harus mengajar 10 anak muslim membaca dan menulis sebagai ganti tebusan. Ini adalah keputusan yang luar biasa. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal peradaban. Para tawanan Quraisy yang umumnya terpelajar akan menjadi guru bagi anak-anak muslim. Mereka akan menyebarkan ilmu di Madinah, dan dalam proses itu, hati mereka perlahan-lahan terbuka pada Islam. Abu Aziz adalah salah satu tawanan yang tidak mampu membayar tebusan. Ia harus mengajar anak-anak membaca dan menulis. Awalnya ia malu. Ia adalah pembesar Quraisy, sekarang harus mengajar anak-anak musuh. Tapi hari pertama mengajar mengubah segalanya. Ia masuk ke halaman Masjid Nabawi. Di sana, duduk puluhan anak dengan mata bersinar-sinar. Mereka memandang Abu Aziz dengan penuh rasa ingin tahu, bukan dengan kebencian. Seorang anak kecil, mungkin berusia 7 tahun, bertanya, "Paman, benarkah paman dulu memerangi ayah kami?" Abu Aziz terkejut. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Anak itu melanjutkan, "Tapi paman sekarang mengajari kami. Berarti paman baik, kan? Berarti paman sudah berubah." Abu Aziz menangis. Ia tidak bisa menahan air matanya. Anak kecil ini, yang ayahnya mungkin ia coba bunuh beberapa hari lalu, kini memandangnya dengan penuh kebaikan. "Iya nak," jawab Abu Aziz terbata. Paman sedang berusaha berubah." Sejak hari itu, Abu Aziz mengajar dengan sepenuh hati. Setiap hari ia melihat anak-anak itu belajar dengan tekun, membaca Al-Quran dengan suara merdu, menghafal hadits dengan semangat. Hatinya luluh. Suatu sore, setelah selesai mengajar, Abu Aziz duduk termenung di halaman masjid. Mus'ab datang menghampirinya. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Mus'ab. Abu Aziz menatap langit senja yang kemerahan. "Mus'ab, aku sudah melihat banyak hal selama hidupku. Aku melihat kemegahan Makkah, kekayaan Quraisy, keindahan Syam. Tapi aku belum pernah melihat sesuatu yang seindah ini. Anak-anak yang haus ilmu, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan tulus. Di Makkah, anak-anak kami diajari puisi dan perdagangan. Di sini, anak-anak diajari Al-Quran dan keikhlasan. Aku mulai mengerti, Mus'ab. Aku mulai mengerti mengapa kalian menang." Mus'ab tersenyum. "Ini baru awal, Abu Aziz. Masih banyak yang bisa kau lihat." Beberapa minggu kemudian, setelah menyelesaikan masa tawanannya, Abu Aziz dihadapkan pada pilihan kembali ke Makkah atau tetap di Madinah. Tanpa ragu, ia memilih tetap di Madinah. Dan pada suatu hari, di hadapan Rasulullah, Abu Aziz mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia masuk Islam, bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming harta, tapi karena ia melihat sendiri keindahan Islam dalam keseharian. Karena ia melihat bagaimana musuhnya memperlakukan tawanan dengan baik. Karena ia melihat anak-anak kecil yang mencintai Al-Quran lebih dari apapun. Abu Aziz kemudian menjadi salah satu guru terbaik di Madinah. Ia mengabdikan sisa hidupnya untuk mengajar anak-anak muslim. 3 hari setelah pertempuran, pasukan muslimin bersiap kembali ke Madinah. Mereka membawa harta rampasan perang, para tawanan, dan yang terpenting, kemenangan yang akan mengguncang Jazirah Arab. Rasulullah SAW memimpin pasukan dengan wajah berseri. Di belakangnya, para sahabat berjalan dengan kepala tegak. Mereka tidak sombong, tapi mereka bangga karena Allah memilih mereka untuk menjadi alat kemenangan Islam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kafilah yang membawa kabar ke Madinah. Para wanita dan anak-anak telah menanti dengan cemas. Ketika melihat pasukan kembali, mereka berlarian menyambut. Seorang istri berlari ke arah suaminya, memeluknya erat. "Alhamdulillah engkau selamat." Suaminya tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku selamat, sayang. Tapi saudaraku, ia tidak pulang. Ia sekarang di surga." Sang istri menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru. "Ia syahid, ia benar-benar syahid." Suaminya mengangguk.
Ia tersenyum saat meninggal. Ia melihat malaikat sebelum ruhnya pergi. Kisah-kisah seperti ini terulang di berbagai tempat. Ada tangisan bahagia karena selamat, ada tangisan haru karena kehilangan, tapi tidak ada tangisan penyesalan. Semua menerima takdir Allah dengan lapang dada. Di Madinah, Rasulullah SAW disambut dengan gegap gempita. Anak-anak berlarian, berteriak, Rasulullah pulang, Rasulullah menang. Para wanita menaburkan kurma dan bunga di jalan yang dilalui beliau. Rasulullah masuk ke masjid, salat 2 rakaat syukur, lalu duduk di mimbar. Semua orang berkumpul, ingin mendengar langsung dari beliau tentang peristiwa besar itu. Wahai sekalian manusia, sabda Rasulullah, sesungguhnya kemenangan ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena jumlah kita, bukan karena senjata kita. Kemenangan ini murni karena pertolongan Allah. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah merasa hebat. Tetaplah rendah hati, tetaplah beribadah, tetaplah bersyukur. Beliau kemudian menceritakan perjalanan Badar dengan detail, tentang bagaimana malaikat turun membantu, tentang bagaimana para syuhada gugur dengan senyum, tentang bagaimana Allah mengabulkan doa-doa mereka. Di akhir ceramahnya, Rasulullah bersabda, perang Badar adalah ujian terbesar kita sejauh ini. Kalian telah lulus, tapi ingat, ini baru awal. Masih banyak ujian di depan, masih banyak perang yang harus kita hadapi, masih banyak tantangan yang harus kita lewati. Tapi selama kalian berpegang pada Al-Quran dan Sunnahku, selama kalian tetap bersatu, selama kalian tetap beriman, maka pertolongan Allah akan selalu datang. Para sahabat menangis, mereka tersentuh oleh kata-kata beliau. Mereka bersumpah dalam hati untuk tetap setia hingga akhir hayat. Ramadan tahun itu menjadi Ramadan yang tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam. Di Lembah Badar, 313 orang yang berpuasa telah membuktikan bahwa iman bisa mengalahkan jumlah, bahwa keyakinan bisa mengalahkan kekuatan, bahwa pertolongan Allah pasti datang bagi hambanya yang tulus. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari perang Badar? Pertama, kekuatan iman melebihi kekuatan materi. 313 orang dengan persenjataan seadanya mengalahkan 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Allah bersama mereka. Kedua, puasa bukan penghalang untuk berjuang. Mereka berpuasa di tengah padang pasir yang terik, berjalan kaki, berperang, namun tetap bertahan. Puasa tidak melemahkan mereka, justru menguatkan ruhani mereka. Ketiga, doa adalah senjata paling ampuh. Rasulullah berdoa dengan sungguh-sungguh di kemah, dan Allah menjawab dengan menurunkan malaikat. Tidak ada masalah terlalu besar untuk doa. Keempat, strategi dan usaha adalah bagian dari tawakal. Rasulullah tidak hanya berdoa, beliau juga menyusun strategi, memilih posisi, menimbun sumur. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Kelima, kemenangan harus disyukuri dengan kerendahan hati. Para sahabat tidak sombong setelah menang. Mereka tetap rendah hati, tetap beribadah, tetap takut kepada Allah. Keenam, musuh pun harus diperlakukan dengan adil. Para tawanan Quraisy diberi makan, diperlakukan baik, bahkan diberikan kesempatan untuk mengajar. Ini adalah akhlak Islam yang agung. Ketujuh, syahid adalah kematian yang paling mulia. Para syuhada Badar adalah orang-orang yang paling beruntung. Mereka mati di jalan Allah dengan senyum di wajah dan langsung masuk surga. Ke-8 Ramadan adalah bulan kemenangan, bukan hanya bulan menahan lapar dan haus, tapi juga bulan perjuangan, bulan pengorbanan, bulan pertolongan Allah. Tahun-tahun berlalu, para sahabat yang selamat di Badar terus berjuang hingga akhir hayat mereka. Banyak yang gugur di perang-perang berikutnya, tapi nama mereka abadi dalam sejarah. Ubaidah bin Harits, syuhada pertama Badar, dikenang sebagai pemberani yang mati tersenyum. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, gugur di perang Uhud sebagai syuhada. Ali bin Abi Thalib, singa muda, menjadi khalifah keempat dan syuhada di Kufah. Umar bin Khattab, singa padang pasir, menjadi khalifah kedua dan syuhada di mihrabnya. Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat setia, menjadi khalifah pertama dan wafat di Madinah. Mus'ab bin Umir, duta pertama Islam, gugur di perang Uhud. Abdullah bin Mas'ud, pembawa kepala Abu Jahal, menjadi ulama besar dan wafat di Madinah. Mereka semua telah pergi, tapi warisan mereka tetap hidup. Warisan tentang iman yang tak tergoyahkan, warisan tentang pengorbanan yang tulus, warisan tentang kemenangan yang datang dari Allah. Dan di setiap bulan Ramadan, ketika umat Islam berpuasa dan membaca kisah Badar, hati mereka bergetar. Mereka merasakan kembali semangat para sahabat. Mereka merasakan kembali bahwa puasa bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga soal menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan berjuang di jalan Allah dengan segenap jiwa dan raga. Perang Badar mengajarkan bahwa kemenangan tidak
tidak diukur dari jumlah, tapi dari keikhlasan. Bahwa pertolongan Allah tidak datang kepada orang yang banyak, tapi kepada orang yang benar. Bahwa surga itu mahal, dan harganya adalah jiwa dan harta yang diinfakkan di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhir hayatnya tentang para syuhada Badar. Sesungguhnya Allah melihat kepada para ahli Badar, lalu berfirman, "Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian." Mereka adalah generasi terbaik, generasi yang mendapat ampunan langsung dari Allah. Dan kita, umat Islam akhir zaman, bisa meneladani mereka, bukan dengan mengangkat pedang, tapi dengan mengangkat iman. Bukan dengan berperang secara fisik, tapi dengan berperang melawan hawa nafsu. Bukan dengan membunuh musuh, tapi dengan membunuh kebodohan dalam diri kita. Badar adalah milik kita semua, warisan abadi dari leluhur yang telah membeli surga dengan nyawa mereka. Dan di setiap detak jantung kita, di setiap tarikan napas kita, di setiap sujud kita, Badar hidup kembali sebagai pengingat bahwa iman, jika benar-benar dihidupkan, bisa memindahkan gunung. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Quran Surat Ali Imran ayat 123.